Ya cara ngono mbake jurusan apa enggak? Komunikasi, kok jabar game pertanyaan enggak ada orang enggak? Orangnya ada. Itu seperti itu saja. Sebenarnya yang mengkafir-kafirkan itu orangnya ada, Pak. Tapi bagi yang tahu itu sangat fakta. Jadi jenenge rasa minder dadi wong Jawa nganggo Pranata Mangsa. Kenapa? Pranata Mangsa itu dipengaruhi banyak hal. Rasi bintang, kemiringan bintang terhadap bumi mempengaruhi radiasi elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetik itu ada nilai hitungannya, Mbak. Ada frekuensinya, dan frekuensi itu mempengaruhi denyut jantung dan lain sebagainya. Sehingga bayi yang pertama lahir, denyut jantungnya, perilakunya, sel saraf otaknya itu terpengaruh oleh radiasi itu sendiri. Kemiringan bumi terhadap matahari, kemiringan bumi terhadap bulan itu menghasilkan radiasi, perbedaan musim, perbedaan iklim, suhu. Di sini saya bawa alat-alat komplit, Pak. Ini yang mencoba menalarkan kita. Nek orangnya gue ini sampai orang nalar. Opo yo. Saiki Pak dongeng dina iki panas ora, Pak? Oh ya. Sampai sadar ora, tolong dino wingi luwih panas daripada iki. Iya. Kenapa? Orang ngerti kan? Aku ngerti karena aku dialate. Saat ini tekanan udara atau barometer hanya 1010,7. 3 hari yang lalu 1015. Itu yang disebut Pranata Mangsa. Mau akeh sing ora ngerti, karena ora gelem ngerti. Lah nek kita punya alatnya, oh rasional. Pak ngomong orang rasional, orang tahu kocok. Kita ngomong semono tok, bacaanmu kurang akeh, kopimu kurang kental. Lu ngene kurang ngaco. Makane josok kabar-kabar ke wong liya, dudu kowe sing kabar-kabar kowe mesti luwih pinter. Ojo-ojo sing kabar-kabar nek ora ngerti ilmune. Nah, bagi kami yang memahami itu ya ngekek terus ngobrol kabar-kabar di kabar-kabar ini. Tapi kan nggak perlu debat kusir dengan orang yang tidak tahu ilmunya. Ini ada alat ukur lengkap banget, Pak. Dari mulai kelembaban udara itu mempengaruhi. Saiki jenengan nandur kelembaban udara 40. DNA tanaman yang pertama kali terpapar kuides langsung dia beradaptasi seolah-olah itu musim kering. Jadi dia itu sudah mempersiapkan diri, wah ini coba bakal kering terus nih. Gennya sudah bersiap-siap. Ketika nandur pertama dan kotor tertentu, pas dilalani bani kering, lah ngesoknya jebul Pak udah deres. Wih salah gen, salah settingan. Motor balap setel kayak motor trail, pas dipelayoke ya juga ora benar. Salah setelan. Ben ojo salah setelan, hati-hati delok tanggale. Tanggal Jawa kuwi ana winduan juga, Pak. Ana sing 8 tahun pisan ketemu. Ya kan? Kuwi hitungane saka kon mabeh keluar rumah kuwi. Kuwi pengaruhe ku tepung maneh 8 tahun iki ketemu dino sing padha. Mutere. Kuwi ning kono ki ana kearifan lokal, ana nilai luhur sing wong-wong kono ora nyanda. Jadi kita harus bangga dengan sistem perhitungan astronomi kita. Ning Amerika dipelajari namanya gastronomi. Sing rono ki kelasnya harus minimal S2 baru bisa belajar komono, Pak. Nah, kuwi sing belajar ki malah ado temen. Lah kita yang sudah punya ilmu itu kenapa dihapus? Kenapa nggak dipakai? Kalau nganem malah tahayul, ya baca tahayul. Tapi setidaknya kita bisa berdoa menghindari dari bala. Betul. Ikhtiar yang paling mudah untuk muslim adalah selamatan. Karena senjatanya muslim itu cuma satu. Apa enggak? Doa. Arep balungan itu ora urusan seperti aku donga karo tukang tandur wis loko aku dino iki tandur. Iya bener. Nek tak tandurke ngesor rong dino nek ketuan 22 dino kedawan. Kadang sing wis 20 dino dipaksake nandur, ceblok langsung kembang. Ini wis kebubut napa? Lah iya, wis kebubut tengah-tengah wis bosok. Kan angel, jebloke kurang, nyebut tanggane kenomen blentek. Itu permasalahan. Jadi pada hari tertentu pola cuaca itu beda, kelembaban udara beda, tekanan udara beda. Podo pulane, bulan Oktober Oktober. Ini dino wingi karo dino iki kelembaban udaranya beda. Itulah alasan kenapa padi yang ditanam kemarin dengan hari ini tingkat kesuburannya beda. Karena gen pertama yang merespon alam itu tertata sesuai dengan kondisi hari itu. Puas Pak jawabannya itu, Pak? Masuk akal? Masuk akal, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertanyaan ketiga, urea ini apa? Ya, jenengan jangan keliru antara amonium dan amonia. Amonium itu sudah ternetralisir, sementara amonia itu masih mentah.
yang berbahaya itu amoniak. Kenapa amonium berbahaya? Jika dia homogen atau berdiri sendiri. Amonium berbahaya ketika berlebihan dan tidak ada temannya. Jadi preman kuwi nek ora ono koncone. Ora karet. Kayak jenengan dewenan galau. Bandingi beling. Jadi amonium berbahaya ketika dia tidak memiliki buffer. Apa kuwi buffer? Buffer kuwi kancane. Kaya to sampean ngopi-ngopi tok, ora ono jeruke, ora ono gedange, ora ono rengginange. Petenge lara ora, Pak? Sama. Karena kopi kandungan utamanya itu nitrogen dan salah satunya amonium juga. Karena sifat dasar nitrogen dan amonium itu hampir mirip, sama-sama unsur-unsur hijau yang bisa menjadi unsur pembangun. Tapi kalau kelebihan dia akan korosif sifatnya, akan mudah iritasi. Yang berbahaya itu ketika amoniumnya kelebihan, Pak. Oh iya, itu karat. Jangan memakai poro ya tuh kuning-kuning. Nah itu karat dari iritasi itu dimulai dari luka-luka mekanis, luka-luka sintetis kuwi kan kate obat-obat sintetis kuwi. Kuwi nggawe luka sing tidak cepat sembuh. Untuk menyembuhkan kita pakai asam laktat. Nah, ketika amonium itu dicampurkan dengan nitrat, dicampurkan dengan asam laktat, asam humat, asam sulfat dan yang lainnya, amonium itu akan damai, Pak. Karena amonium itu dikonco. Kaya jago ngono duwe babon dadi ayem. Ngono. Ingat satu hal. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Yang belum punya pasangan sabar. Masih kuliah maksudnya. Ya. Sesuatu yang tidak berpasangan akan bersifat negatif. Akan mencari pasangannya secara paksa. Ketika pasangannya dibutuhkan tidak ada, sembarang jadi pasangan. Sel tanaman dipaksa menjadi pasangannya amonium. Kalau kelebihan, tanaman akan korup atau kehilangan kestabilan. Kekorupsi lah, kecolongan amoniumnya. Karena amonium itu bersifat mencari pasangan secepat-cepatnya. Nah, dia membutuhkan buffer atau teman zat-zat liau supaya stabil. Ketika sudah distabilkan dengan unsur-unsur yang lain, maka amonium tidak lagi berbahaya. Caranya harus dicampur, oke? Terus tadi pertanyaannya apa? Caranya kue ben N kue bisa ya. Kita pakai dua metode. Yang pertama metode padat, yang kedua metode cair. Yang metode padat, ketika jenengan ngaplikasi N 10 kilo, angel murah nek cair. Angel. Ben gampang piye carane? Ditambahi unsur pengaya atau penambah jumlah supaya rata jenengan nyangke dedeg brangsak karo bribel wedhus difermentasi nganggo bakteri iye diemplep 2 minggu dibuka prul karena ini cepet banget penguraian gua kempes nek prul dicampur karo urea dikoleh nah gua disemprot cairan sing wis mengandung nutrisi mau kuwi. Kayak ning arep kok difermentasi bareng-bareng, nanti dibagikan, bawa pulang. Pakai oleh-oleh. Nanti diaplikasikan itu si karbon atau humus-humus yang wis garing kuwi bakal ngiket urea supaya slow release. Yang jadi masalahnya bapaknya itu ketika diaplikasikan belum terserap, sudah hanyut kena air dan penguapan serta pembilasan karena tanahnya itu berongga, akeh watu-watu sing terbuat dari tanah kuwi orang mampu ngiket, karena robos, orang iso terikat dengan baik. Itu namanya fast release, Pak. Unculnya cepat, supaya slow release ditahan dengan karbon. Karbon itu dari bahan itu. Ojo nyepeleke dedeg brangsak, Pak. Ojo nyepeleke bribel wedhus, Pak. Kalau pengolahannya benar, itu bisa menahan air, bisa menahan nutrisi biar tidak cepat lari. Berikutnya ketika kita memasukkan nutrisi cair ke tanah itu tertahan di kompos tadi. Saiki jujur, sapa sing tahu lho kok apa rongsokan kompos ning tanah? Kabeh. Iya. Lamun tanahnya subur kepriye? Kok berangsak ora tau dilebokne, disaksikan Pak.
Rasa bisa, patangnya lumayan. Tapi saya ini rasa jadi katol Pak, makanya payu. Ya, jadi itu solusi untuk slow release, untuk memudahkan aplikasi dan untuk menjadikan nitrogen itu tidak berbahaya, tidak cepat menguap juga. Nah, kita juga membutuhkan bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi itu seperti yang dibilang Pak Ibu tadi tentang bagaimana memancing nutrisi di bawah tanah agar naik, agar keluar. Di bawah itu masih banyak humus dan bahan pakan sebenarnya. Bakteri-bakteri ini sudah saya rangkum di sini, tinggal diaplikasikan, nanti dia bisa mancing nutrisi, dia jadi pakan alami. Sehingga kenapa 10 kg urea itu bisa menghijaukan tanaman satu iring? Itu rumusnya dari sini. Jadi orang tahayul Pak. Dan kita sudah membuktikan bertahun-tahun, bahkan riset di Prasetya Upadi juga kita sudah aplikasikan, buktikan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Ya lah ya, 10 menit. Pertanyaan kedua, tanah jedak itu kok padat, otomatis sundep? Enggak Pak. Pertama gini, Bapak harus bisa membedakan mana sundep, mana tungro, mana blas, mana red stripe, mana Sarkomonas dan lain sebagainya. Ketoknya podo, gejalanya podo, gejalanya tanduran orang yang menunggu. Tapi sebenarnya penyakitnya itu berbeda Pak. Nah, solusi paling mudah daripada jangan pusing, ya, nek sing males organik, gawe pestisida nabati. Aplikasi pertama, pestisida itu dicampur bakteri tahan asam. Oke, kita cek dulu ini pH-nya berapa. Pestisida itu pH-nya sekitar 4 sampai 5. Nah, kita di sini akan ngecek. Ini ada pH nih. Alat pH cairan. Nah, air jernih Mas, buat nyuci ini dulu. Sobek aja. Ya. Ini ada alat, angkanya 0. Kita cek tes pH dulu. Ini 6,9. Minuman ini cukup bagus pH-nya. Nah, kita tes pH di larutan ini. pH-nya 3,26. pH pestisida itu cuma 4 sampai 5. pH bakteri ini dikelilingi Mas, biar Bapak lihat. Dikelilingi biar Bapak pada lihat angkanya 3,26. Artinya bakteri kita itu mampu hidup di pH rendah. Di pestisida orang mati bakteri DDW. Keren orang Pak. Di 3,26 saja masih hidup. Nah, tadi waktu saya buka pertama jeduk, besok sini sebelah bawah. Jeduk. Nah, itu artinya masih nafas ya. Bakterinya masih nafas. 3,26 saja tidak mati Pak. Ojo bingung Mas, bakteri campur kalau pestisida nggak pernah mati. Lah ini tadi sebenarnya kok pH 3,26 saja masih aktif. Saya kira saya jenengan sih biasa mainan pertanian kok ini, ada nggak produk-produk organik yang pH-nya sangat rendah? Nggak pernah ngecek. Nggak tahu juga. Nah, kebanyakan rata-rata itu mereka pakai di angka 4-5. Kita ini pH-nya itu sangat rendah. Artinya, kenapa bisa ngomong? Itu penjelasannya panjang. Simpelnya ini aman. Karena kita sudah membuktikan. Nanti aja di sesi selanjutnya saya akan jelaskan lebih dalam tentang pH-pH sama larutan-larutan asam pertanian. Jadi ini pH kita rendah, bakteri kita itu mampu membilas pestisida. Pestisida ini dipangan kalau bakteri dewi diurai Pak. Tapi itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi nek awal jangan rapingin pusing. Berikan pestisida kontak, dicampurkan produk bakteri ini, diaplikasikan. Tujuannya pertama membunuh berang. Yang kedua itu menyeterilkan dari kuman-kuman dan virus yang bisa menjadikan kerdinerum, utung, dan lain sebagainya itu. Karena orang ngono, yo namanya bayi diimunisasi ya Pak. Tanaman juga perlu. Pak Bedilo, tanaman perlu diimunisasi nggak? Perlu.
Cuman selama ini kita cuek. Karena apa? Orang masih ngelek Pak, orang masih menyadarkan. Sekarang sudah sadar. Kita harus memikirkan biar kita nggak rugi dan kena pindu. Kita perlu imunisasi. Dan imunisasi ini pakai apa? Imunisasi itu bisa dibuat dari dua, dari virus maupun dari bakteri. Nah, ini kita pakai metode bakteri. Alhamdulillah. Oke, kita izin kembali lagi ke topik. Selamat datang yang baru hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk yang masih bertahan di sini juga saya apresiasi setinggi-tingginya. Mari kita kembali ke pembelajaran. Kesimpulan dari yang tadi, pertanyaan kedua, tanah cetak sumber itu tidak. Tanah cetak itu tidak identik sumber. Yang bikin sumber itu karena kita malah imunisasi. Yaitu olah tanah buru-buru nggak apa-apa, yang penting imunisasi. Jadi sebelum tanam sama winian harus disemprot dengan vaksin. Vaksin itu diambil dari bakteri yang sudah dikondisikan, dan bakterinya itu yang baik, yang bisa mendominasi lingkungan alam-alamnya. Terus iklim dan cuaca itu mempengaruhi laju pembenahan tanah dan pertumbuhan. Pada tingkat kelembaban rendah, udaranya orang lembab Pak, udaranya kering, neng kulit malah bersisik. Terus suhu terlalu tinggi, kayak hari ini 38, itu proses pembelahan sel bakteri dan proses penguraian di tanah itu berjalan lambat. Bakteri ideal di suhu 40 derajat, kelembaban 70. Jadi ini dengan mengaplikasikan bakteri disarankan jangan tengah hari, eman-eman, karena dia akan lambat menyebar. Burung tekan ngisor wis kena panasnya, pertumbuhannya pelan. Tapi ingin cepat paling apik sore, karena habis diaplikasikan kena adem selama semengi. Tapi sore nyadar esok. Suhu ideal aplikasi di bawah 30, tapi ini jam ini angel boleh suhu di bawah 30. Ya terpaksa nih di bawah 32 serang opo. Soalnya suhu rata-rata hari ini itu 33. Ini di jero ruangan Pak, yang jumlah 35 sampai 38 Pak. Jadi sebenarnya yang gampang, tapi tiba pernah diaplikasikan tetap lakukan dengan kondisi apapun. Minimal nek Pak nandur, hati-hati tiba bangsa omo opo tiba pati terus gue bela tetap masih ditinggal sajen juga ya masih ditinggal harap kasih nyirik-nyirik aku ayo adikku mana wae orang kaiki berkah berarti sedekah. Oh tetep Pak, sing nang pojokan tetep digawe sing tujuan cilik. Walah, alah. Kok wong iki sering menung karo wong. Ngajeni wong. Ya maksudnya nek gawe langsung cemplungke bae kuwi lah masalah suwe. Ambune kae ora basko. Ya tapi kan Ambune basko nak terus. Giliran wong pas komik tetap kanggo kae Pak ancak pelapahnya Pak, karena pelapah itu kan mengandung kalium, bisa terurai juga dan memancing bakteri gedebuk itu bakteri juga yang bagus. Jadi tetap kanggo budaya sing biyen supaya tidak menimbulkan sampah, tidak limbah plastik, karena sampah plastik di sawah itu mencemari. Nah, kuwi nek sampean kuwatir dicak-cak wong atau ayam, begitu wis rampung, cemplungke langsung bayar apa? Ojo kuwatir. Nah, ku tetep sampean go gawe golong. Nek sampean Pak cukup ojo sing ning kono, iki bae kowe. Daripada ora arek sing sajen kuwi kan emang masalahe apa arane sing sajen iki kadang-kadang jare kebusak itu mau ora. Yo orang usah ayam sak dulu berapa iki. Ayo eman-eman jare nek sajen. Gede. Akhirnya disukohi. Ya pada
hal iku kowe apik kaitan apa. Saiki ora usah ngurusi wong liya dongeng ora duwe ilmu. Kita debat pakai ilmu. Yang tidak